Halo kawan-kawan, selamat datang lagi lah kalian di channel kami yang satu ini, Aha Misteri. Kayak biasalah, di video kali ini aku bakalan ngebahas yang ngeri-ngeri sedikit. Yang bakalan aku uli ini adalah tentang pembunuh berantai paling muda dalam sejarah. Tapi sebelum itu, coba kalian tebak dulu kira-kira berapa umur anak ini waktu mulai ngebunuh orang. 12, 13, 14 tahun, atau 15? Salah semua kalian. Bocah ini di umur yang masih 8 tahun aja udah ngebunuh 3 orang dalam hidup dia. Aku waktu umur segitu jangankan ngebunuh orang, ketahuan bohong sama mama aku aja habislah kena tebas sama tali pinggang. Tapi bocah yang bakalan aku ceritakan ini bukan cuma ngebunuh satu orang aja. Di tahun 2007 waktu ketangkap setidaknya dia udah ngebunuh 2 orang lainnya. Nah, sebelum kulanjut bacotan aku ini, kayak biasalah, kalian siapin dulu segelas kopi sama sebatang rokok. Biar tambah asik kalian dengar cerita aku ini. Udah? Ya udah, aku mulai nih ya. Nama tokoh utama kita, Armajid Sada, yang lahir di Musahar di India tahun 1998. Kalau dilihat dari perkembangan sama pertumbuhan dia, si Armajid ini anak yang tumbuh normal-normal aja, kayak anak-anak lain di sekitaran dia. Ayah si Armajid kerjanya buruh sekaligus tani, jadi termasuklah dia orang miskin di India sana. Nah, karena itu si Armajid terpaksa harus ikut kerja juga sedikit-sedikit buat ngebantu keuangan keluarga dia, ya kan? Kurang lebih samalah situasinya kayak di Indonesia. Misalnya kayak kawan aku si Uco, bapak dia udah nggak ada, jadi terpaksalah bantu-bantu kerja dari umur yang masih muda. Tapi sekarang si Uco udah kaya, sombongnya dia bukan main. Sekarang nggak bisa lagi dia kalau tidur nggak pakai AC. Wah, gaya kali kocok, cok. Udahlah tentang si Uco ini, kita lanjut dulu tentang si Armajid Sada. Jadi kejahatan bocah satu ini keungkap waktu dia ngebunuh korban yang ketiga, seorang anak bayi yang umurnya masih 6 bulan bernama Kusbo. Dek Kusbo waktu itu dititipin di sekolah sama mamanya yang harus kerja. Kebetulan pula itu tempat SD si Armajid. Nah, kayak mana caranya? Rupanya dia berhasil ngeliat ada Kusbo yang lagi tidur pulas di situ. Tiba-tiba, Dek Kusbo dibawa dia ke lapangan kosong dekat sekolah. Sampai sana, dia mukul anak bayi ini pakai batu bata. Dicekeknya dan dihantam berulang-ulang sampai nggak gerak dan meninggal. Siap itu, dikuburnya jasad Kusbo di tanah yang digali sendiri dan ditutupin seadanya aja pakai dedaunan. Ngeri kali ya kan? Habis itu, mama Kusbo yang baru pulang kerja langsung ke sekolah berniat ngambil anaknya. Terus rupanya kaget kali mama dia kalau nggak ketemu anaknya dimanapun di sekolah itu. Guru sama warga-warga di situ ikutanlah bantu untuk nyari Kusbo. Tapi warga sekitar rupanya udah curiga sama si Armajid. Jadi ditanyain lah kalau dia ada ngeliat Kusbo atau enggak. Kaget kali mereka kalau dengan gak ada rasa bersalahnya si Armajid ini nyeritain apa yang udah dia buat ke Kusbo. Karena berita ini hebohlah satu kampung itu dan warga ngelaporin polisi. Polisi pun datang buat langsung mastiin kejadiannya. Dalam hati polisi itu kayaknya nggak mungkin anak kecil ini pelakunya. Tapi setelah ditanya-tanya tentang kematian Kusbo, si Armajid nyeritain dengan detail apa yang dia lakuin. Bahkan dia sempat bilang gini sambil cerita, "Pak, boleh aku minta biskuit satu? Pengen kali aku rasanya makan yang manis-manis," kata dia. Merindinglah polisi-polisi ini ya kan. Umurnya masih 8 tahun, tapi udah jadi pembunuh kejam. Abis itu juga nggak ada rasa bersalah atau takut yang dirasain sama Armajid ini. Karena kasus yang bikin heboh ini, akhirnya kepolisian nyoba nyelidikin lebih jauh buat nanya sama orang tua dan keluarga Armajid. Tambah syok lagi mereka, habis ada paman dia yang ngaku Armajid udah pernah ngebunuh 2 orang lagi sebelumnya. Cuman karena korbannya itu keluarga juga, jadi nggak dikasih tahu ke publik atau tetangga. Semua diselesaiin diam-diam dan dianggap sebagai masalah keluarga. Pamannya ini ngebuka kasus dulu karena rupanya anak dia lah yang dibunuh sama Armajid. Cara ngebunuhnya pun sama kayak dia ngebunuh Dek Kusbo. Terus selain itu dia juga pernah ngebunuh adik kandungnya sendiri yang umurnya masih 8 bulan di tahun 2006. Tapi 2 kasus awal ini dua-duanya ditutupin sama keluarga, ayah mamanya buat ngelindungi si Armajid dari penjara atau polisi. Mak, ngeri ali ya kan? Cuma betul juga mau kayak mana, paham juga aku sebagai orang tua, orang ini pasti pengen ngelindungi anaknya. Rasa sayang orang tua itu nggak ada batasan makanya kalian juga harus bisa ngebalas ini dengan membahagiakan orang tua kalian. Jangan sampai tua pun masih aja jadi beban keluarga. Oke. Itulah sedikit nasihat dari aku ya kan, kita lanjut lagi.
Kayak manapun berusaha ditutupin cerita ini sama keluarganya, rupanya warga sekitar tetap tahu masalah ini. Kenapa? Karena kalau kita tanya langsung ke si Armajid, dia bakal jawab apapun dengan jujur. Kayak mana caranya dia ngebunuh pun bakal diceritain. Tapi ini ngebuktiin kalau ada yang salah sama si Armajid. Dia nggak bisa ngebedain mana yang baik dan mana yang enggak. Mengenai detail pembunuhan dan info lain tentang dia masih dirahasiain karena mengingat umurnya yang masih 8 tahun. Cuman polisi sengaja ngerilis fotonya supaya orang-orang berhati-hati. Waktu diperiksa sama dokter, si Armajid didiagnosis sebagai seorang sadis yang bakal ngerasa senang ketika nyakitin orang. Mereka juga bilang dia punya gangguan mental sejak kecil. Tapi kata dokternya, penyakit ini bisa disembuhin secara total melalui terapi dan obat yang bakalan dikasih. Cuman ya tetap aja lah ya kan, dia harus dihukum atas kejahatan ini supaya tahu yang dia buat itu salah. Tapi dalam undang-undang, karena usia dia, kita nggak bisa ngehukum dia kayak di penjara. Hingga akhirnya pemerintah mutusin buat ngeisolasi dia di rumah khusus sendiri sampai umurnya 18 tahun. Kalau sekarang di tahun 2021 ini, dia udah bebas. Tapi info keberadaan dia sekarang masih dirahasiain juga. Karena kurasa pasti polisi-polisi ini terus ngawasin dia buat jadi manusia yang baik dan gak akan ngulang kejadian waktu kecil lagi. Mak, paten juga ya kan? Gak kebayang aku adik-adik umur segitu udah ngebunuh 3 orang. Mudah-mudahan tobatlah dia sekarang-sekarang ini. Nah kawan-kawan, itu dia video kita kali ini soal membunuh berantai paling mudah dalam sejarah. Kayak mana menurut kalian? Seram juga ya kan? Kalau kalian ada referensi yang perlu aku bahas, kalian cantumin aja di kolom komentar. Untuk video kali ini segitu aja. Sebelum ke video selanjutnya, jangan lupa kalian pencet dulu tombol subscribe itu biar enak. Ya udah, aku pamit ya. Sehat-sehat kalian. Assalamualaikum.